jurus BK hebat. Nah, salah satunya yaitu tumbuhkan resiliensi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu resiliensi? Tidak? Oke. Nah, untuk lebih semangatnya kita akan beri SDG dulu ya. Tahu tepuk semangat? Tahu. Oke. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Ya, baiklah. Nah, Ibu akan memberikan sebuah kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan tumbuhan resiliensi. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian pada beberapa kelompok. Nah, tugas masing-masing kelompok yaitu membangun sebuah menara. Terserah Anda mau bikin menaranya dari apa, pokoknya apa yang ada di sekitar kita bikin sekreatif mungkin. Oke, paham untuk tugasnya? Oke, untuk kelompoknya kita berdasarkan tempat duduk yang terdekat atau cara berhitung? Gimana? Oke, supaya adil kita berhitung aja ya, supaya nanti ada campurannya. Netral di dalam kelompoknya kita berhitung dari 1 sampai 5. Oke, mulai paling depan. 4, 5, itu. 5. Oke, 5 ya. 3. 4. 1, 2. Oke, silakan masing-masing kelompok duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, boleh. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Ya. Oke, sekarang Anda sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kelompok 3 mana? Oke, 4, 5. Oke, kita lanjut lagi pada tugasnya. Nah, sekarang silakan Anda bekerja berkelompok membuat suatu menara dari yang ada di sekitar kalian. Mau buku atau apa terserah, silakan bikin menaranya. Nah, boleh dari buku. Kalau bikin terlalu berat, nanti menaranya akan diuji apakah menara itu kuat atau tidak. Silakan
gagal. Oke, nah Ibu lihat di sini menara anak Ibu sudah mulai terbangun, mulai dari kelompok 1. Menaranya Ibu lihat lumayan kokoh ya. Coba Ibu tes ya. Kalau Ibu pegang kira-kira jatuh nggak menaranya? Jatuh, Bu. Enggak, Bu. Oke, jatuh. Jangan, Bu. Lanjut, aman. Kalau menara kelompok berapa ini? Kelompok 2 kalau Ibu pegang gimana? Aman. Aman, ini menaranya cukup kokoh. Oke. Oke, kita menara yang Ibu pegang ya. Lanjut, ini menara kelompok. Oke, ada yang terjatuh ya. Oke, lanjut. Ini menara dari kelompok lumayan kreatif. Nah. Lanjut ke menara kelompok terakhir. Aman tapi mati. Pasti Bu. Terus. Kalau kita pegang gimana? Ada, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya pada masing-masing kelompok. Coba kalian ceritakan gimana perasaan kalian dalam proses membangun menara. Nah, kira-kira kelompok berapa dulu yang mau berani menyampaikan? Oke, silakan kelompok 2. Strategi yang salah kami gunakan untuk membangun menara tersebut. Tantangan yang kami membangun menara tersebut dengan buku, namun buku tersebut jatuh, mungkin fondasi yang kami buat tidak kuat. Setelah beberapa kali percobaan, menara tersebut bisa dibangun dengan kuat dan aman. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Berarti dalam membangun menara ini kelompok 2 ada tantangannya ya? Ada, tapi ketika kesulitan bagaimana tindakannya? Mencoba untuk membangunnya lagi. Oke, mencoba untuk membangunnya kembali. Lanjut, kelompok berapa lagi yang ingin menyampaikan? Oke, kelompok 5 gimana ceritakan? Tantangan yang kami hadapi dalam membuat menara ini yaitu kesulitan untuk membuat menara dikarenakan posisi fondasinya yang tidak kokoh dan kuat. Kami sudah mencoba beberapa kali tetapi sering jatuh. Akhirnya kami membuat menara yang pendek saja. Perasaan kami ketika Suara. menaranya roboh adalah kecewa dan sakit hati. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya bahwa dalam membangun sesuatu hal kita perlu fondasinya yang kokoh, merata, tidak tumbang tindih. Terus perlu apa lagi, kerjasama nggak dalam membuat menara? Perlu kerjasama dan bahan-bahannya juga kokoh. Namun ketika kita gagal, kita apa tindakan kita? Mencoba kembali. Kecewa apakah salah? Tidak. Yang salah itu kalau kita tidak memperbaiki hal tersebut. Oke, lanjut kelompok berapa lagi yang belum? Oke, lanjut kelompok 1. Tantangan dalam membuat menara ini yaitu dari pemilihan struktur bahannya, yaitu mungkin bukunya yang kurang kokoh sehingga membuat itu sering terjatuh. Karena itu kami mengubah polanya menjadi fondasinya itu berada bagian bawah, yaitu botol. Botol jadi bagian bawah. Oke. Kira-kira kuat nggak fondasinya jadinya setelah diubah? Oke, bagus. Nah, lanjut kelompok berapa lagi yang belum? Ayo, kelompok ini lagi. Nah, coba ceritakan bagaimana perasaannya dalam membangun menara ini. Betul lah, Cak. Ayo, kenapa harus? Ayo berani coba, siapa yang menyampaikan? Kami sudah berusaha membuat menara sebaik mungkin, namun dia jatuh dan kami selalu mencoba lagi dan lagi sampai menara itu berdiri. Oke, bagus. Nah, terakhir kelompok siapa lagi? Nah, silakan sampaikan gimana. Kesulitan yang kami hadapi
buku yang kurang kokoh untuk berdiri sehingga beberapa kali jatuh, tapi kami mencoba lagi. Oke, bagus. Nah, beri tepuk tangan yang belum kita terima. Aku Suwo, aku Ida, Lampung, Sandia. Oke. Nah, berarti Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tumbukan resiliensi. Nah, tumbukan resiliensi maksudnya di sini adalah menumbuhkan semangat kita ketika kita sedang terjatuh. Contohnya tadi dalam membangun sebuah menara. Ya, ketika jatuh kita harus mencoba lagi sampai menara itu berdiri dan mencari jalan keluar dari suatu masalah. Nah, tumbukan resiliensi juga bisa mengubah pola pikir kita. Fight mindset menjadi grow mindset. Nah, fight itu adalah pola pikir yang tetap atau tidak berkembang. Misalnya, oh ini sulit, saya tidak akan mampu. Itu adalah pola pikir yang salah. Seharusnya ketika kita menemukan suatu kesulitan, kita bisa mengubah pola pikir kita menjadi grow mindset. Misalnya, saya pasti bisa menaklukkan ini kalau saya sungguh-sungguh, kalau saya ingin mencoba hal-hal yang baru. Jadi kita harus bisa mengubah pola pikir kita yang salah tadi atau fight mindset tadi menjadi pola pikir yang grow mindset atau pola pikir yang maju, bisa mencari jalan keluar dari setiap tantangan. Nah, kira-kira paham? Oke, selanjutnya tugas terakhir kita adalah kita sudah duduk berkelompok. Nah, boleh bukunya diturunkan kembali atau menaranya ditunjukkan kembali. Nah, tugasnya oke anak-anak ibu. Nah, tugas selanjutnya yaitu kita akan membuat suatu masalah dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, tiap-tiap kelompok ibu akan kasih satu masalah. Kalian bikin nanti di kertas ini 2 masalah, terus kalian cari jalan keluar dari masalah tersebut. Paham? Oke. Nah, kelompok ini membuat 2 buah masalah yang ada di sekolah yang sering kita temui. Terus kalian bikin jalan keluarnya. Nah, guys, ini masalah dalam kelas. Apa masalah yang paling sering di kelas? Oke, ini masalah dalam pergaulan. Lanjut, kelompok ini membuat 2 buah masalah dalam keluarga. Gimana cara kalian menangani masalah tersebut? Apa? pan. Kita bikin di kertas lembar. Nanti siapa yang siap kita presentasikan. Dan kelompok terakhir membuat 2 masalah tentang di lingkungan tempat tinggal dan apa solusinya. Oke, silakan kita kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Bang cuy, bakalnya balik ini. Oke, siap. Silakan kerjakan. Wah, masalahnya di keluarga masalah yang berkaitan dengan di rumah, masalah keluarga apa? Misalnya apa kira-kira yang paling sering masalah di rumah? Nah, berdengar dengan hati, silakan. Jangan lupa coblos nomor 1 Welly Swery dari Siap? Kelompok 2? Kelompok 3 bagaimana? 3 itu, Bu. Udah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi sidang kami yang akan dibacakan oleh Cecilia. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Kali ini kami akan membacakan hasil presentasi yang akan dibaca oleh Erik. Cara menghadapi mendekati diri kepada Tuhan, memperbanyak kegiatan beribadah, dua merokok, solusinya berbahaya. Dua, menyadari bahwa efek yang itu terhadap diri sendiri maupun orang lain itu sangat berbahaya dampaknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil yang Dua masalah di lingkungan kelas. Satu, membersihkan kelas kurang bersih secara mengatasi. Membersihkan kelas dengan cara melakukan ngecek kelas. Dua, saling membuli teman secara mengatasi. Menegur melaporkan ke guru atau ke guru BK. Terakhir kelompok 1, silakan kelompok 1. Tidak ada lagi yang menuju undangan yang nggak ada.
membangun menara, sampai mencari suatu masalah, baik itu di dalam kelas, di sekolah, di rumah, di masyarakat, ataupun di pergaulan. Nah, kalian sudah bisa mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya tumbuhkan resiliensi adalah menumbuhkan atau mengubah pola pikiran Anda dari sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, atau yang tadi Ibu bilang mengubah pola pikir fight mindset menjadi grow mindset. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya selagi kita mau mencoba. Nah, oke. Kira-kira ada nggak anak ibu yang mau bertanya? Tidak. Paham? Paham. Oke. Ibu harapkan anak-anak semua bisa menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mudah putus asa atau menyerah ketika menghadapi suatu tantangan atau masalah dalam hidup ini. Yang perlu kita lakukan adalah mencari jalan keluar dan mencoba hal tersebut sampai nantinya berhasil. Oke, beri tepuk samping untuk kita semua.